sudah plong semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan sebelum kita menutup sesi terapi kita pada malam hari ini, tadi ada pertanyaan dari Bunda Rukmah ya. Ya, Jadi dari Bunda Rukmah di atas. Ya, pertanyaannya adalah Bun, bila ucapan atau tulisan untuk anak kita bisa ulang-ulang terus bisa menembus bawah sadar juga. Dan maksud bawah sadarnya siapa Bunda? Bawah sadarnya Bunda atau bawah sadarnya anak? Bunda Rukmah, Assalamualaikum. Ada nggak? mana Bunda Rukma cantiknya? Cantiknya mana? Bunda Ya, aja. silakan Bunda Rukmah. Pertanyaannya bisa diperjelas lagi. Ya, silakan. Perkataan yang Bunda bagaimana Rukmah. Bunda? Self talk atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa, Waalaikumsalam. Ya, Ya. saya kan biasa sama anak yang paling besar selalu mengucapkan gini, soleha, cantik, cerdas, mulia, sukses gitu. Oh iya. Saya ulang-ulang untuk dia gitu, biar Oh apa? Jadi sugesti maksud saya, apakah iya bisa itu betul. untuk Iya. Bisa sekali Bunda. Itu adalah ucapan seorang ibu yang menjadi doa yang ampuh. Mungkin Bunda ndak sekarang ini ya melihatnya langsung. Ya nanti mungkin ada jeda ya, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Itu ada perubahan-perubahan yang baik, gitu Bunda. Jadi seperti halnya seperti ini. Saya jawab ya Bunda Pita ndak apa ya. Nanti Bunda Pita bisa menambahkan. Jadi Bunda pada saat mengatakan anak soleha, anak cantik, anak pintar, anak cerdas gitu ya Bunda ya. Bunda bagaikan masih menyirami sebuah pohon, sebuah tanaman ya, satu buah tanaman. Nah saat itu Bunda pada waktu menyiram kan nggak tahu ya tanamannya itu udah tinggi berapa senti gitu kan ya. Tiba-tiba aja setelah beberapa hari itu tumbuh tuh ada daunnya gitu kan. Tanpa kita bisa lihat tuh keluarnya pupus daun itu kayak gitu Bun. Ya. Kemudian tiba-tiba aja setelah 4 tahun gitu ya, ada buahnya gitu. Udah mulai tuh ya tumbuh, ada bunga gitu. Kemudian keluarlah ada buahnya gitu, mulai bulat-bulat kecil, tumbuh. Kita siramin lagi, siramin lagi. Nggak tahu tuh kapannya membesar buah itu. Tiba-tiba menjadi matang, menjadi bisa dinikmati. Nah, itu kan prosesnya, Bunda. Ya. Maka yang kita lakukan sirami aja terus gitu kan. Lakukan aja dengan happy gitu kan. Yang menumbuhkan itu siapa Bunda? Yang menumbuhkan kan Allah. Ya, yang memunculkan buahnya kan Allah. Dari apa nih? Dari siraman kita itu tadi. Nah, anak-anak kita seperti itu. Pada waktu kita ingin anak-anak kita sukses sesuai harapan kita, kita siramin dengan doa-doa terbaik, dengan kata-kata kita yang terbaik karena kata-kata dan ucapan kita itu adalah doa apalagi seorang ibu. Gitu ya Bunda Rukma ya. Jadi terus aja Bunda, yakin aja karena itu benar-benar akan masuk ke kuantum Bunda, kuantum anak juga gitu dan menjadi doa. Dan ternyata memang benar-benar iya ya kok anak berubah gitu. Tapi enggak tahu prosesnya berubah itu pada waktu perkataan yang keberapa hari nih kayak gitu, enggak paham betul, kita enggak tahu di kata-kata yang hari yang apa. Yang penting kita terus lakukan gitu Bunda. Ya, tentunya sih tidak ujian terus ya. Mungkin misalnya kok ada ketidaktepatan, kita berikan sanksi-sanksi yang mendidik gitu kan. Ya, kemudian diberikan nasihat itu Bunda. Jadi orang tua itu untuk bisa mendidik dengan koleris gitu ya. Ya ada iya, kelembutan, ya ada juga ketegasan gitu ya. Jadi nanti anak juga terdidik dengan baik ya. Walaupun memang tidak tegas terus-menerus gitu enggak ya. Ya istilahnya di sini sanksinya itu kalau misalnya ada itu mendidik gitu ya. Sanksinya misalnya menyapu halaman gitu ya. Ayo nih cabutin rumput gitu ya. Kayak suami ini sanksinya nyabutin rumput. Nah ternyata melatih melatih apa nih otot tubuh menjadi lebih kuat, kemudian badan menjadi lebih bergerak, tidak mager. Nah, saat nanti dewasanya peduli dengan lingkungan, peduli dengan rumah. Jadi kerjasama Bunda Rukma dengan pasangan tercinta, dengan suami dalam mendidik anak itu memudahkan ya mewujudkan dari keajaiban ya anak-anak Bunda Rukma itu jadi soleha, jadi orang yang bisa meniti harinya ya dengan baik, kemudian bertumbuh ya menjadi anak-anak yang atau remaja kemudian dewasa yang mendapatkan banyak prestasi dan keajaiban. Itu Bunda Rukma ya. Berarti dari ucapan diawali gitu ya. Diawali dengan ucapan baik. Bahkan mungkin pada waktu melakukan hal tidak baik aja seperti halnya ada kisah ya, kisah nyata gitu kan. Ya.
ada seorang imam yang ada di Masjidil Haram kan. Waktu itu dikisahkannya nih ya. Kalau persisnya kan mungkin ceritanya lebih detail ya. Yang saya tahu secara sekilasnya ya, Bapak Imam ini ya, Imam As-Sudais ya ceritanya, pada waktu itu masih kecil kan. Nah kemudian lari-lari gitu kan, mengenai ke sebuah pot ya, atau ya benda yang kemudian terkena dan pecah. Nah ibundanya mengatakan gitu kan, anak soleh nanti jadi imam Masjidil Haram gitu. Akhirnya itu jadi kenyataan sudah gitu ya. Walaupun mungkin dibaliknya kan kemudian ayo untuk kita bersihkan bareng gitu, atau gimana ya, untuk bisa mendidik mereka lebih tanggung jawab gitu kan. Tapi kata-kata yang keluar inilah ya kata-kata yang terbaik, yang brilian, akhirnya mewujudkan benar-benar nasibnya seperti itu. Daripada dimarahin ya bunda ya, matanya di mana ini, melihat apa gitu kan ya. Bawa-bawa lagi ya kaki 4 apalagi naudzubillah ya, akhirnya ya menjadi puas gitu ya, jangan sampai. Nah pada waktu kita melihat ya, menelisik ada di luaran gitu ya, di ini sekitaran ya, yang tidak mengenal ilmu money rezeki kan, kadang orang tua tidak tertata nih kata-katanya ya, mengatakan ada nama-nama hewan gitu ya. Pada waktu marahnya tuh keluarin gitu kan. Ini tadi saya baru saja ada pertemuan dawis gitu ya, bercerita bahwa ada di desa sebelah itu kayak gini kayak gitu. Saya tuh mencernanya, ya Allah itu kan anak nanti akhirnya jadi buas ya. Nah kalau sudah seperti itu ya, kata gurunda kita, memang yang salah siapa, kan saya yang salah gitu kan, karena Pak ilmu rezeki belum sampai ke mereka gitu kan. Harusnya kan berkatanya yang baik-baik saja agar menjadi nasib baik gitu ya Bunda Remak ya. Alhamdulillah. Boleh nambah dikit lagi? Nambah lagi, yang tadi udah jelas belum? Yang tadi udah jelas belum? Sudah ya? Jelas ya, jadi ya, Bunda semakin yakin ya, dengan ucapan yang baik ini akan melahirkan ada keajaiban, perbaikan-perbaikan di energi keluarga Bunda, makin sakinah, mawaddah warahmah, bahagia, harmoni seluruhnya, amin. Ya silakan Bunda. yang saya mau tambahkan kan di apa itu zikir 1 menit itu kan, Iya. kalau saya tobat, ya saya sholat tobat khusus kan untuk anak saya, misalnya ada anak yang lagi mondok, terus setelah zikir 1 menit pasti kalimat Allahumma la sahla maja'al sahla, itu saya banyak harapan saya ke anak saya yang saya khususkan di sholat tobat itu bisa itu nggih. Harapan saya dia bisa hatam 10 juz kan. Saya bayangkan dia di wisuda dari sekarang kan. Bisa nggih kayak gitu? Bisa boleh Bunda, karena kan anak yang soleh, anak yang hafal Al-Qur'an itu juga rezeki. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bayangkan kan berarti anak-anaknya ya pegang Al-Qur'an gitu ya, pakai mukena gitu. Kemudian yang laki-laki pakai peci gitu Bunda ya. Setelah itu ya boleh Bunda, kan enggak usah harus uang semua yang ditarik gitu Bunda ya. Iya, jadi boleh Bunda. Itu kan create, jadi kreasi dari masing-masing. Kalau saya mungkin karena saya pembisnis gitu ya, kemudian banyak karyawan yang harus saya muliakan gitu kan ya. Saya akhirnya seringnya prakteknya di uang gitu ya, di uang menariknya gitu kan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla itu saya tebarkan dulu ya, untuk mendoakan orang lain juga. Kalau Bunda kan mendoakan anak ya, saya mendoakan orang lain tuh mudah rezekinya kayak gitu. Saya doakan orang gitu kan, pokoknya orang gitu kan. Nah setelah itu ya nan yamanan ya fatahu ya rozak zulkuatil matin urzukni, baru tarik yang untuk sendiri gitu. Ya nan yamanan ya fatahu ya rozak zulkuatil matin urzukni. Nah di sini berdatangan pelanggan buku, berdatangan kayak gitu Bunda. Kayak gini enggak apa, tapi ini pada waktu sendiri ya kan, sudah selesai ini kan, selesai sholat gitu. Jadi kita di sini tarik resi, tarik pelanggan gitu. Kita imajinasikan aja kan gitu. Ya ini kreasi masing-masing gitu Bunda. Nah Bunda nanti tarik nih, anak makin dekat, anak makin sayang sama Bunda, memuliakan Bunda, melembut hatinya, mudah dinasehati, itu boleh Bunda. Makin mendekat anak-anakku, bayangkan berapa nih jumlah anaknya Bunda Rukma gitu ya, kemudian dipeluk, dicium, merasakan kayak ada bau keringatnya, dipeluk, kemudian katakan aku sayang kalian nak gitu. Peluk semuanya ya, tidak hanya satu tapi semuanya, agar mereka semua nanti
menjadi birrul walidain ya, menjadi anak-anak yang mau menyayangi Bunda Rukma dan suami dengan hati gitu ya. Tidak saat ini aja, nanti sampai bertambahnya usia Bunda Rukma, mereka semua mau memelihara Bunda, itu doa-doa itu harus disertakan. Bahkan kita pada saat sudah ada di alam kubur, mereka mau ringan mendoakan kita itu. Kita sertakan itu di dalam doa-doa. Bismillah. Itu ya Bunda Rukma ya. Boleh Bunda? Ya Allahumma la sahla itu diisi untuk bisa mendoakan anak. Kalau saya mendoakan jualan orang-orang, karena kan kita memang harus banyak mendoakan ini ya kesuksesan orang lain. Nanti untuk bisa kita 10% ya, setidaknya kita bisa narik nanti justru malah lebih banyak. Karena kan di sekitaran kita ada banyak malaikat yang mendoakan seperti apa yang kita doakan. Gitu ya Bunda Rukma ya. Makasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Keren benar Rukma pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang Ya, mau tanya? alhamdulillah sudah lega ya Bunda Rukmah ya. Mungkin nanti kita bisa prakteknya Praktek lagi. ya, tinggal prakteknya di rumah. Oke, ada dari Bunda Ade Heti. Oh, Bunda Ini Adi. ini entah keluhan atau pertanyaan atau gimana Bunda atau komentar Ya, biasa. ya. Bunda Ade Heti itu merasa punggungnya terasa tidak ringan, terasa berat Bun. Iya, proses. Jadi OTW untuk Ya, meringan. Iya. Jadi tidak apa-apa. Itu prosesnya untuk bisa izinkan hadir. Rasa tidak nyamannya tuh izinkan ada. Bunda hati-hati ada. Diizinkan hadir, kemudian terima dan sambut. Jangan ditolak. Kalau ditolak tuh contohnya gini. Kok aku pegel ya? Kok di punggung kayak gini ya? Loh, ini dari mana ya? Ini kenapa ya gitu. Nah, itu proses menolak gitu. Tidak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih wahai punggungku, kamu mengirimkan sinyal-sinyal keindahan gitu. Justru nanti lebih cepat sembuh Bunda Ade. Jangan diproses dengan tegang atau panik. Enggak. Tapi terima kasih ya Allah gitu. Saya pernah ceritakan pada waktu itu ya. Ya mohon maaf saya enggak hati-hati kesandung kan gitu. Nah, sampai kakinya itu bengkak gitu. Itu saya ini, ya Allah terima kasih ya Allah untuk peringatkan aku lebih hati-hati. Kakiku maafkan aku ya gitu. Nah, jadi enggak kamu kenapa ya, kok aku bengkak ya, enggak gitu kan, udah diterima aja gitu kan. Setelah itu kita berikan ada komunikasi di situ, maafkan aku telah tidak hati-hati membuat kamu tidak nyaman sekarang ini gitu kan. Kita proses di situ, maafkan aku, diterima, disambut. Nah setelah itu alirkan Bunda. Nah kamu sekarang untuk lebih menyembuh ya gitu kan. Karena udah aku terima proses tidak nyaman ini, kemudian ditiupkan, baca Al-Fatihah, ditiupkan. Anda kita rilis. Nanti ulangi berkali-kali, ulangi, tidak pakai lama nanti, tidak pakai lama itu cepat sembuh. Ya tidak pakai berhari-hari ya, besoknya udah nyaman kembali gitu. Jadi pada waktu ada yang tidak nyaman, proses healing ya, proses untuk penyembuhan diri itu bisa dilakukan segera teman-teman. Yang penting itu adalah disambut gitu ya, diterima dulu, izinkan ada, disambut lalu alirkan gitu. Jangan dipegangin itu bagaimana nih caranya? Dipegangin dengan apa nih? Dengan ada keluhan gitu kan, dengan marah-marah atau seperti menyalahkan keadaan, itu kan berarti dipegangin rasa tidak nyamannya itu, ya nanti tidak sembuh-sembuh teman-teman. Nah ini rahasia magnet rezeki kayak gitu, agar bisa merilis ya, untuk bisa disambut dulu. Proses garpu tala itu kan sebenarnya kayak gitu ya, diketarkan gitu kan, dinikmati gitu kan, nggak perlu cepet-cepet gitu. Justru pada waktu menikmati itu rasa yang tidak nyamannya akan melarut dengan sendirinya, akan mencair dan mengalir gitu. Karena apa, sudah disambut dengan nikmat tadi, dibacakan lagi di dalam sholat setelah Al-Fatihah ya, kemudian dibacakan lagi pada waktu setelah zikir, dirasakan artinya tuh apa gitu kan, kemudian dibayangkan proyeksinya, diperbaiki gitu. Diperbaiki itu bagaimana? Oh ada surga kok di sini, aku diberikan ada banyak kebaikan dari Allah kok di sini. Jadi akhirnya yang tidak nyaman itu kemudian melarut, mencair, yang ada keajaiban itu hadir. Itu Bunda Deti ya. Bismillah ya. Jadi semakin praktek ya nanti akan semakin ketemu proses Bunda Deti. Proses Bunda Deti memang gabung di kita itu sudah berapa bulan Bunda Pita? Bunda Deti kurang lebih. Ini bukan pertanyaan dari teman-teman, saya hanya ingin
menanyakan kepada Bunda Susan. Kadangkala ada ya Japrian gitu ya Bunda Iya, Susan, ketika mengikuti kelas TSN ini kan tadi muncul proses-proses yang seperti iya. Bunda Aditi, punggungnya, kemudian ada yang mengeluhkan kadang keluar keringat dingin. Nah, untuk mengatasi rasa kecemasan dari ketakutan teman-teman sendiri itu bagaimana tipsnya Bunda? Oh iya, iya. Tipsnya sama dengan yang diproses ini terapi Quranic vibration Bunda. Itu kan sama. Ada yang kesemutan ya, kemudian juga ada yang pusing gitu kan. Karena itu kan proses detok Bunda. Jadi tetap aja dinikmati, ndak usah gelisah gitu. Mungkin misalnya, oh duduknya berubah sedikit gitu posisinya, gitu kan. Tetap tenang, karena kan itu proses mengeluarkan, kayak melahirkan gitu Bunda. Proses melahirkan kan ndak nyaman kan. Lah yang mau terlahir itu apa? Yang terlahir itu yang mau keluar adalah energi negatifnya itu, berupa asakitannya, berupa rasa ndak nyamannya. Tapi kalau nanti tetap terus dilakukan dengan nyaman, diterima, kemudian terus untuk di-booster, terus untuk dirutinkan, nanti yang ndak nyamannya itu tiba-tiba yang hadir apa nih, kok aku sehat ya, kayak gitu Bunda Pita. Nah, bukan teman-teman saja, saya pun kayak gitu dulu, gitu keringatnya, gede-gede banget kayak gitu kan. Kemudian nanti rasanya kayak kesemutan, rasanya juga kayak punggungnya pegel, tapi saya nikmati, udah gitu kan. Yang ada tuh bagaimana teman-teman, kekuatan, gitu. Kekuatan tubuh itu menjadi lebih bertambah gitu, imunnya menjadi naik kayak gitu, ya. Jadi enggak usah khawatir, justru kalau teman-teman semua, mohon maaf ya, kalau di mana rezeki itu kan keras untuk diri sendiri kan, untuk orang lain tuh lembut. Nah, kita di sini bisa enggak? Ini kan kerasnya kan keras mengedukasi, mendidik. Karena pada waktu teman-teman mau ajaib, itu kan membutuhkan ada kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan mental gitu kan. Di sini berlatihnya. Kalau seperti ini aja enggak mampu, nanti di kehidupan nyata bagaimana? Kayak gitu loh. Nah, itu loh ya. Jadi teman-teman semua di sini untuk bisa dengan bahagia aja, justru dengan bahagia itu nanti akan melarutkan yang tidak nyaman itu, akan mencairkan yang tadinya kayak tegang, kayak kemudian rasanya pegel, itu akan mencair dengan sendirinya, rileks, nyaman kayak gitu. Nah, bersamaan itu sudah teman-teman itu pegang rasa itu ya, kuatnya itu teman-teman pegang, nanti teman-teman itu di pekerjaan, di bisnis, di kegiatan sehari-hari menjadi mudah tegar gitu loh Bapak Ibu ya, menjadi mudah menguat. Ada tantangan-tantangan di depan itu mudah sekali diatasi gitu, karena sudah berlatih kuat di sini gitu ya. Nah, pada waktu muncul tidak nyamannya itu kan energi Bapak Ibu sendiri sebenarnya, maka terima gitu. Alhamdulillah kamu hadir itu aku tahu gitu kan, kamu akan keluar dariku maka aku sambut kamu gitu kan dengan bahagia. Nanti akan mencair, karena kan kita ini menyerap energi langitan banyak, nanti mencair mengalir sendiri. Yang ada apa nih, daya imun teman-teman naik. Yang tadinya misalnya kayak saya dulu ya, sakit maaf ya, tidak sehat TBC gitu ya, tiba-tiba paru-paru saya menyembuh sendiri. Wasilahnya apa? Ya air doa yang diminum gitu kan. Tetapi tubuh kita kan dilatih gitu kan ya, tiba-tiba saja otak kita menjadi cerdas gitu kan, menangani bisnis A, menangani bisnis B, menangani pekerjaan A, B, C, D, kok bisa gitu. Karena apa? Berlatih di sini untuk kuat gitu kan. Ini kan mengakses nih energi langitan. Ya prosesnya memang luar biasa ya. Kayak maaf secara bahasa kitanya tuh gemblebek gitu ya awalnya. Tapi setelah itu kan santai, enak. Justru kalau tidak menjalankan kayak ada yang kurang kayak gitu. Ini kan proses belajar gitu kan. Kalau kita tidak mau ya di sini, maaf kalau belum kata-katanya positif, bersusah-susah gitu kan dalam belajar gitu kan, maka kita tidak akan bisa menikmati ya perjalanan kehidupan ini nanti dengan ajaib. Karena apa, kita zona nyaman terus gitu kan. Nah, malam hari ini kan kita seperti ya kayak bersusah-susah gitu kan. Tetapi kalau kita sudah menjiwainya, ya udah enjoy aja gitu kan. Senang-senang aja. Ya buktinya saya 18 tahun tak nikmati kayak gini. Dan ternyata saya ketemu zaman baru gitu ya, bukan zaman jahiliyah yang dulu, tapi adalah zaman yang terbarukan untuk diri saya gitu kan. Maka saya tidak mau kembali ke zaman lalu gitu ya, yang penuh dengan jahiliyah.
sering emosi gitu kan, sering uring-uringan gitu kan, kemudian sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, itu sering banget. Nah, yang terjadi penyakit banyak, wajah saya katanya menua gitu kan, beda sekali dengan sekarang ini, katanya wajahnya memuda dan lain-lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya teman-teman juga menjadi penduduk surga. Ciri-ciri penduduk surga kan tidak pernah tua gitu ya. Bismillah, seperti itu, karena selalu bahagia di atas rata-rata gitu ya. Oke, seperti itu Bunda Vita sudah terjawab ya. Bismillah. Jadi ini adalah proses berlatih untuk strong gitu ya. Bunda Vita Ya. ada Ya, Alhamdulillah, terima ya, kasih penjelasannya Bunda Susan. Teman-teman semuanya ini bisa menjadi bekal ya kalau ada iya, kecemasan, ketakutan, kalau istilahnya itu detoksifikasi dari tubuh kita sendiri gitu ya Bunda iya, ya. betul, Ya, karena betul. ketika terjadinya detoks rezeki ya, Iya, teman-teman nggak perlu sekali. merasa takut ya. Justru di situ harus memunculkan perasaan lebih tenang dan lebih bahagia karena Bahagia. racun yang ada di dalam tubuh kita itu sedang berproses untuk keluar. Dan ketika teman-teman malah merasa cemas, takut, wah nanti ada penampakan keringat dingin, penampakan punggungnya tidak ringan gitu. Ya, semakin teman-teman memunculkan rasa kecemasan, itu tidak akan mudah pergi dari diri teman-teman sendiri. Jadi, ketika teman-teman tenang, ya udah nggak apa-apa, punggungnya sedang tidak ringan, berarti insya Allah besok sembuh gitu ya. Menanamkan keyakinan dari dalam diri kita, insya Allah detoksifikasi ini akan baik-baik saja. Dan setelahnya tubuh kita akan merasa lebih enteng kalau teman-teman bisa melalui ini semua gitu. Seperti itu ya Bunda Susan. Iya, Nah, betul. mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, intinya teman-teman semuanya bisa praktek di rumah gitu ya, dipraktekkan. Praktek. Untuk apa ilmu magnet rezeki kita pelajari? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Ya, Hmm, jadi siap praktek teman-teman semuanya? siap. Siap. Setiap saat Allahu praktek. Akbar. Praktek terus. Iya, iya, Alhamdulillah. Insya Allah besok malam kita akan berjumpa lagi di ruangan privat RFFLOP yang akan membahas tema syukur di atas rata-rata bisa mendatangkan bahagia tidak terkira. Ya betul Bunda. Betul. Nanti akan Itu. saya berikan Nah, cara empat. melatih syukur di atas rata-rata ya tadi Ya. sudah saya spill bagaimana rasa syukur yang di atas rata-rata itu akan memberikan rezeki yang mengundang rezeki yang cemerlang buat teman-teman semuanya. Mau kan rezekinya cemerlang semuanya ya teman-teman, Mau. bercahaya glowing luar dalam, lebih dari sekedar skincare. Ini adalah skincare-nya Allah buat kita semuanya. Skincare yang bisa membawa kita ke dalam keajaiban kita masing-masing ya. Insya Allah semuanya yang ada di ruangan ini semuanya ajaib sesuai dengan LOP apa yang kita mau. Oh ya, masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali besok dan mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dari saya pribadi ya dalam berkata-kata maupun penyampaian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya berkenan memaafkan saya supaya kita bisa tidur nyenyak, tidak ada dendam lagi gitu ya. Karena memang dendam harus dibawa keluar dari dalam tubuh kita. Jangan ada amarah lagi yang singgah gitu ya. Benar-benar plong, nyaman semuanya sehingga tidur pun bisa lebih nyenyak tanpa mikirin hal yang aneh-aneh lagi. Amanah nggak apa-apa, biarkan amanah nanti yang melunasi Allah gitu ya. Insya Allah apa-apa yang kita mau akan segera mewujud ya. Terima kasih sekali lagi dan kita akan tutup bersama-sama dengan closing dari Bunda Susan dan kita berdoa doa kafaratul majelisnya. Silakan Bunda Susan. Ya. Terima kasih kebersamaannya dan terima kasih Bunda Vita serta Bapak Ibu semua di sini ya dalam pelatihan malam hari ini yang luar biasa. Insya Allah mengakses energi brilian yang besar gitu ya. Nah teman-teman yang tadi tidak nyaman atau kemarin-kemarin tidak nyaman ya sadari dan yakini ini adalah proses untuk mencapai tangga-tangga keajaiban. Nah, pada saat teman-teman buat videonya, bayangkan teman-teman mau menuju ke sebuah bukit, ya, mau menuju ke sebuah bukit kan manjat gitu ya, naik. Nah, proses naiknya ini kan luar biasa ya, perlu energi besar yang melelahkan gitu, yang membuat pegel, membuat capek gitu kan. Tapi saat nanti sudah ada di atas puncak itu, sudah ada di atas bukit itu, maka terasa akan ringan, terasa menyenangkan,
yang tadinya rasa ada pegel di punggung, ada keringetan, ada ndak nyaman, ada rasa takut, tapi karena itu terus ya untuk dijalankan, untuk naik ke puncak dari bukit itu tetap kita jalankan karena bersama-sama ya, bismillah ya, akhirnya ringan dan mudah. Yang penting teman-teman jangan munculkan pikiran-pikiran yang tidak baik terus menerus. Teman-teman yakini, dan udah saya jawab seperti ini, alhamdulillah. Proses itu berarti akan keluarnya penyakit, akan keluarnya energi sampah, akan keluarnya toksit. Nah, saya terima ini semua. Ternyata memang benar. Pada waktu kita terima, ya kemudian syukuri, lepaskan, yang ada itu sehat, yang ada itu bahagia. Tetapi kalau teman-teman ragu, jangan-jangan janu-janu kok seperti ini. Nah, ketakutan itulah yang memanggil ada ya kesengsaraan atau memanggil ketidakmudahan yang lainnya teman-teman. Maka pilih mana? Kalau saya pilih yakin, karena di sini udah teruji gitu kan. Teruji, saya 18 tahun yang tadinya banyak penyakit justru sembuh kayak gitu kan. Yang tadinya saya ndak bisa istilahnya mengerjakan banyak tugas, akhirnya bisa gitu kan. Padahal usia yang sudah semakin bertambah gitu, yang dulu padahal masih muda sekali gitu kan. Tapi kemampuannya justru banyak sekarang didapat setelah berlatih dan berlatih. Prosesnya seperti Bapak Ibu sama seperti itu gitu. Dan sekarang ini pun terus berlatih, masih terus berlatih seperti halnya Burunda kita, terus berlatih dan berlatih. Yakin nanti satu saat teman-teman akan ada di puncak bukit itu dan melihat ada di bawah, melihat ada di kejauhan, pemandangan itu menjadi menyenangkan, pemandangan itu menjadi indah. Maknanya teman-teman nanti saat sudah ada di puncak bukit itu, di atas bukit itu, teman-teman ada persoalan, tetap terlihat indah seluruhnya. Ya, ada sungai, ada di sana jalanan yang maaf ya becek, ya ada batu-batuan, itu semua terlihat indah. Nanti teman-teman juga seperti itu pada saat sudah di makomnya nih ya plus 6 gitu ya. Nanti melihat semuanya, ada orang yang menfitnah, keren, indah banget gitu. Aku mau dapat Alphard ini kayak gitu. Udah bisa kayak gitu. Ya ada yang menghina, ada yang merendahkan, keren. Aku mau dapat 100 juta ini kayak gitu. Ya, pada saat ada tumbukan justru yang terbayang adalah keajaiban. Inilah pola-pola dari orang-orang soleh terdahulu ya, yang sangat merindukan ujian, sangat merindukan tumbukan. Karena apa? Di balik tumbukan itu ada manis permennya, ada keajaiban. Nah, keajaiban dibersamai memang ada bungkus permennya, enggak enaknya. Kita terima apa tidak? Saat ini kita dapat bungkus permen, ada keringetan, ada detak, ya, ada punggung yang tidak nyaman, kita terima. Insya Allah besok segar bugar gitu ya Bunda Adeti ya, dan Bapak Ibu yang lain. Bismillah, akan tambah energi besar. Dan untuk menarik material di kuantumnya yang sudah teman-teman bayangkan akan mengalami kemudahan demi kemudahan karena selalu berlatih. Ya, pisau itu menjadi tajam, kemudian besi hitam itu pun menjadi makin bermagnet. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.